Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, senantiasa kita panjatkan syukur atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu ya dalam rangkaian kegiatan MPLS SMP ITB Lukman Al-Hakim, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini nanti akan Ustazah paparkan tentang peraturan akademik SMP ITB Lukman Al-Hakim. Salam selawat semoga tercurah kepada tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang kita harapkan senantiasa syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak Ustazah yang sudah cintai, yang pertama Ustazah ucapkan welcome in kampus SMP ITB Lukman Al-Hakim ya. Selamat datang untuk kalian semua di kampus SMP ITB Lukman Al-Hakim Slawi. Sehingga mulai kemarin di saat penerimaan kalian otomatis sudah menjadi keluarga SMP ITB Lukman Al-Hakim, menjadi siswa-siswi SMP ITB Lukman Al-Hakim yang insya Allah siap menjadi generasi-generasi robani. Gitu ya. Nah, sebelum Ustazah masuk ke peraturan akademik, izinkan Ustazah untuk memperkenalkan diri ya. Tentang Ustazah, sedikit selayang pandang tentang Ustazah. Nama Anita Triastuti, biasa dipanggil dengan sebutan Ustazah Anita. Ustazah membidangi bidang wakakurikulum pada tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian informasi lainnya Ustazah berasal dari kota Surakarta atau istilahnya mungkin lebih terkenal dengan sebutan kota Solo ya. Jadi asli dari Solo, kemudian sekitar waktu itu tahun 2006 ya, hijrah ke Kabupaten Tegal, tepatnya di Slawi. Kemudian yang lainnya tentang pendidikan, riwayat pendidikan, karena memang dari Solo, maka Ustazah mengenyam pendidikan, menyelesaikan pendidikan semuanya di Solo. Dari TK, SD, ya, SMP di SMP Negeri 18 Surakarta, SMA Ustazah berada di SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan kuliah tahun 1998. Belum lahir ya mungkin ya kalian semuanya ya. 1998 melanjutkan kuliah di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, UNS, mengambil jurusan MIPA Matematika. Gitu ya. Lulus tahun 2003 ya. Nah, jadi sesuai skill Ustazah, maka di SMP ITB Lukman Al-Hakim Ustazah mendapat amanah mengajar mata pelajaran matematika terutama di kelas 9. Kemudian pengalaman pekerjaan semasa kuliah sudah mulai merintis bimbingan belajar. Waktu itu sudah beri nama Azhara Study Club. Awalnya sederhana, hanya membantu beberapa adik-adik yang kesulitan belajar, kemudian karena banyaknya permintaan dan kondisi, sehingga Ustazah jadikan sebuah klub belajar. Kemudian setelah lulus dari kuliah, Ustazah mengajar di International Islamic School Al-Abidin, atau STII Al-Abidin, di Solo juga. Hanya berjalan sekitar 2 tahun ya waktu itu, sampai 2006. Jadi dari 2004 sampai 2006 di STI Al-Abidin Surakarta, dan mengajar bimbingan belajar Nurul Ilmi di Surakarta juga. Kemudian setelah pindah ke Slawi,
2007 mulai Ustadzah mengajar di lingkungan Yayasan Uli Nuha. Waktu itu masih beririsan, yang ngajar MI-nya dan ngajar SMP-nya sampai sekarang. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Ini adalah kondisi SMP IT Lukman Al-Hakim. Jadi kemarin waktu kalian masuk ke SMP IT, sebelumnya akan mendapatkan informasi brosur ya, mungkin mendapatkan lembaran ini. Nah, di sana termuat dari informasi dan gambar Dewan Asatidahnya. Kemudian SMP IT di situ tertulis full day and boarding school. Jadi memang SMP IT itu ada 2 program di dalamnya, yaitu program full day dan program boarding, dan terakreditasi A. Alhamdulillah, terakreditasi A. Kemudian cukup banyak ya prestasi yang sudah kita raih, nanti bisa kalian baca sendiri secara detail. Kemudian juga di sini muncul program apa sih unggulan di SMP IT, program penunjangnya apa, nah, fasilitasnya apa saja di SMP IT, nanti mungkin akan banyak digali, disampaikan oleh teman-teman Ustadzah di kesempatan yang lain. Di sini juga muncul testimoni ya, apa kata alumni, yang kemudian kalau kita rangkum mereka merasa bangga, bersyukur telah dibesarkan mengenyam pendidikan tingkat SMP di SMP IT Lukman Hakim, sehingga mereka bisa sukses sampai sekarang. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga di sini ya, bahwasanya visi SMP IT Lukman Al-Hakim itu menjadi pelopor pendidikan Islam berkualitas yang berwawasan internasional. Jadi harapannya SMP IT nanti menjadi sekolah pelopor. Jadi memulai sesuatu yang baik yang kemudian nanti mungkin akan ditiru oleh sekolah yang lain. Tetapi harus berkonsep berwawasan internasional ya. Nah, nanti harapannya kalian lulusan dari SMP IT memiliki wawasan internasional yang bersama-sama nanti digali di SMP IT Lukman Al-Hakim. Kemudian selanjutnya sudah sampaikan ini sebuah ayat ya dari surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila tuju fangtuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, harapannya bisa memotivasi setiap kita ya, pada maupun kalian semua menjadi pribadi yang senantiasa tolabul ilmu, mencari ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat ya. Dan harapannya dengan ilmu itu akan memudahkan kita jalan menuju ke surga Allah, akan memudahkan kita mencapai derajat yang lebih tinggi ya, beberapa derajat Allah tingkatkan ya derajat kita dari di antara orang-orang yang lainnya. Ya, kita mulai dengan ketentuan umum. Ketentuan umum yang pertama pada peraturan akademik ya, di sana akan muncul siapa sih nanti keterikatan peraturan akademik ini diperlakukan untuk siapa? Yaitu untuk siswa-siswi SMP IT Lukman Al-Hakim kelas 7, 8, dan 9. Gitu ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya bahwasanya setiap siswa-siswi SMP IT berkewajiban
mematuhi peraturan yang sudah ditentukan pihak sekolah. Gitu. Yang namanya peraturan harapannya bisa dipatuhi bersama. Haknya apa? Akan mendapatkan yang pertama layanan pendidikan yang baik. Jadi nanti kami pihak sekolah akan mencoba memberikan layanan pendidikan yang baik untuk kalian semuanya. Kemudian yang kedua, harapannya hak kalian yaitu akan mendapatkan fasilitas untuk sarana prasarana pendidikan. Misalkan nih, pemanfaatan buku perpustakaan, kemudian penggunaan lab komputer, penggunaan lab IPA dan alat peraganya tentunya, gitu ya, dan fasilitas lainnya. Yang selanjutnya bisa juga kalian mendapatkan hak yaitu layanan bimbingan konseling sehingga kalian bisa memaksimalkan bakat minat kalian semaksimal mungkin. Nanti akan ada konsultasi di sana. Silahkan nanti mendatangi pihak BK di bawah bimbingan Ustadz Diano. Kalian bisa konsultasi, kemudian kira-kira nanti bakat yang bisa saya kembangkan apa. Itu hak kalian untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, tentang sistem pembelajaran yang ada di SMPIT Lukman Al-Hakim. Yang pertama kita akan bahas model pembelajaran. Ada dua model pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita terapkan. Yang pertama model pembelajaran tatap muka atau langsung ya. Ini secara normatif ya, jika sudah tidak pandemi. Yaitu anak hadir ke sekolah, kemudian seperti hanya pembelajaran normatif ya. Ada pertemuan secara langsung antara pengajar atau ustadzah dengan siswa. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh atau yang terkenal dengan sebutan PJJ. Istilah lainnya mungkin daring atau pembelajaran secara virtual. Nah, seperti saat ini, karena kondisi sedang pandemi, tidak memungkinkan kalian hadir ke sekolah, namun tidak menutup kemungkinan kalian tidak mendapatkan informasi. Jadi kalian tetap akan mendapatkan informasi yang memang akan hak kalian untuk mendapatkan yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Sehingga pembelajaran yang kami lakukan yang sudah disiapkan SMPIT yaitu pembelajaran jarak jauh. Nanti teknisnya Ustadz-Ustadzah akan menyiapkan video pembelajaran ya. Mungkin bisa link ke YouTube atau mungkin langsung menyampaikan dengan menggunakan Google Meet mungkin atau mungkin menggunakan Zoom gitu. Nah, untuk penugasan gimana? Nanti akan ada Google Classroom. Nanti berarti butuh pelatihan tutorial kalian masuk ke Google Classroom. Tujuannya biasanya untuk menghimpun tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah. Kalian kumpulkan lewat sana. Karena memang tidak memungkinkan hadir ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Nah, yang kedua tentang alokasi waktu belajar. Alokasi waktu belajar, yaitu bahwasanya pada semester gasal maupun semester genap, waktu belajar kalian satu semester sekitar 18 pekan, 18 minggu. Baik semester gasal maupun semester genap, yang masing-masing satu minggunya kita menggunakan 6 hari belajar. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Ya, karena ada di kota yang lain menggunakan hanya 5 hari belajar ya, Senin sampai Jumat. Namun di Kabupaten Tegal dan di SMPIT terutama kita menggunakan pembelajaran 6 hari ya. Jadi Senin sampai Sabtu, nanti jadwalnya akan kita sampaikan lewat wali kelas masing-masing. Dan jangan heran kalau kemudian akan muncul beberapa kali perubahan jadwal. Biasanya berhubungan dengan regulasi peraturan pemerintah yang ada. Maksudnya begini, sekarang kondisinya sedang pandemi, maka jadwalnya online semuanya. Kalian akan dapat jadwal pelajaran. Nah, kemudian setelah tanggal 20 misalkan ternyata memungkinkan anak boleh dihadirkan ke sekolah gitu ya. Tetapi dibatasi kuotanya. Jadi satu kelas hanya bisa setengah dari jumlah siswa yang sebenarnya.
barangkali ada perubahan jadwal karena ada perubahan sistem model pembelajaran. Nah, sehingga nanti lewat wali kelas kalian akan mendapatkan jadwal pelajaran baru. Kemudian misalkan berubah lagi, ini harus daring lagi, atau ini harus bisa tatap muka full, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti harapannya kalian bisa senantiasa mengikuti informasi yang disampaikan oleh wali kelas di grup WA, ya, grup KBM masing-masing. Oke, yang ketiga tentang mata pelajarannya. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa siswa yang hadir di sini, karena tidak semuanya dari SD atau MIT. Tidak semuanya berasal dari lulusan sekolah Islam terpadu. Sehingga barangkali muncul pertanyaan di benaknya. Di sini sekarang saya menjadi siswa SMP yang ada tambahan label IT-nya Islam terpadu ya. Berarti beda dong dengan SMP negeri lainnya. Ya, nah, di sini akan terjawab nanti pertanyaan tersebut, yaitu bahwasanya mata pelajaran yang diajarkan di SMP IT ada dua macam ya, atau dua kategori. Yang pertama, mata pelajaran sesuai BSNP, yaitu Badan Nasional Standar Pendidikan ya. Artinya mapel-mapel ini juga pasti ada di sekolah negeri pada umumnya. Jadi ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran bahasa Inggris, ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran IPA, IPS, kemudian PJOK, kemudian ada prakarya, seni budaya, bahasa Jawa. Nah, kemudian kalau di SMP itu nggak berhenti sampai di situ, karena ada tambahan mata pelajaran Keislam terpaduan. Ada 3 mapel di sini ya. Yang pertama bahasa Arab ya, bahasa Arab di kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua tahsin ya, ada yang tahu tahsin ya. Tahsin yaitu belajar membaca Quran. Itu tahsin. Kita menggunakan metode qiraati. Yang sebelumnya menggunakan metode selain qiraati, nanti akan disesuaikan di SMP itu. Kita menggunakan metode qiraati. Gitu. Jadi nanti akan ada observasi dari tim guru tahsin ya, untuk standarisasi bacaan kalian. Kemudian mapel yang ketiga yaitu tahfidz. Tahfidz ya, menghafal Quran. Ini. Jadi yang sebelumnya sudah punya hafalan banyak, lanjutkan, lejitkan ya. Jangan merasa oh saya sudah hafalannya sudah 2 juz misalkan, juz 30 dan 29. Sudahlah teman-teman banyak yang masih juz 30 belum selesai, nggak usah nambah hafalan saja, hanya murojaah. Jangan ya, tetap tambah hafalan kalian plus murojaah yang sudah kalian hafal. Untuk yang baru jangan berkecil hati ya. Nanti tetap pihak dari tim tahfidz akan membantu kalian menambah hafalan sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian yang keempat tentang kegiatan pengembangan diri. Jadi selain mata pelajaran yang berasal dari BSNP maupun dari keIT-an, ada kegiatan pengembangan diri. Ya, ini kalau waktu kegiatan normatif ada yang dilaksanakan secara intensif di hari Sabtu ya. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu kegiatan pengembangan diri yang bersifat wajib untuk kelas 7, 8, dan 9. Yang wajib untuk kelas 7, 8, dan 9 adalah ISC, Islamic Study Club. Atau mungkin sederhananya yaitu menambah muatan keislaman kalian. Nanti akan dibentuk klub-klub kecil, kelompok-kelompok kecil. Harapannya bisa memaksimalkan kalian dalam meningkatkan wawasan keislaman, meningkatkan kompetensi tentang Islam ya pada diri kalian masing-masing. Karena kalau kelompoknya terlalu besar, mungkin ustadz yang mendampingi, dalam hal ini mungkin murabi ya, atau guru pendampingnya, pelatihnya itu mungkin nggak bisa mengontrol dengan maksimal. Ya, makanya dibentuk kelompok-kelompok kecil ya, sehingga bisa memantau mutabaah atau amalan yaumi kalian, amalan keseharian kalian ya. Ini barangkali untuk siswa yang baru
masih agak asing dengan istilah-istilah yang sudah sampaikan ya. Nanti perlahan-lahan akan paham. Kemudian kegiatan pengembangan diri yang wajib untuk kelas 7 dan 8. Nah, kalau ISC itu wajib 7, 8, 9. Kalau yang wajib 7 dan 8, berarti kelas 9 tidak mendapatkan karena fokus persiapan ujian sekolah, yaitu ada mata kegiatan pengembangan diri, pramuka, dan tapak suci. Ya. Ini selama pandemi juga, mohon maaf, belum bisa terlaksana dengan maksimal karena memang kondisi ya. Tapak suci berarti seni bela diri yang belum bisa kita lakukan secara virtual. Pendampingannya agak kesusahan. Kemudian selain kegiatan pengembangan diri wajib, ada kegiatan pengembangan diri yang sifatnya pilihan. Artinya satu siswa hanya bisa memilih satu macam dari berbagai macam kegiatan pengembangan diri pilihan yang ada di SMP IT. Banyak sekali, ada sekitar 13 itu. Kalau disebutkan ada 13, wow banyak banget ya. Dari segi atau dari keolahragaan, sport ya, itu ada basket, sepak bola, kemudian panahan gitu. Kemudian ada seni itu ada seni lukis, ada seni musik, ya. Kemudian ada seni baca Quran, gitu, hadro. Kemudian ada juga jurnalistik. Kemudian ada juga kegiatan pengembangan diri pilihan, yaitu panahan ya. Panahan tadi masuk ke olahraga ya, panahan sudah masuk. Dan yang lainnya ada sekitar 13 macam. Nanti bisa dibaca detail di buku peraturan akademik yang akan kalian dapatkan. Nah, yang ketiga ada kegiatan pengembangan diri unggulan. Kalau unggulan ini dikhususkan kepada beberapa siswa yang memang memiliki potensi di mapel, berarti mapel yang akan diujikan di KSN, yaitu kompetensi sains nasional. Ada mata pelajaran sains, matematika, dan IPS. Biasanya nanti teknisnya bisa dari kalian yang punya bakat ya tentang sains ini, yang punya bakat tentang matematika ini, yang punya bakat tentang IPS, kemudian menyampaikan ke ustadz-ustadzah, atau mungkin ustadz-ustadzah juga bisa melihat oh ini anak ini punya potensi. Maka akan dikumpulkan dalam sebuah wadah, dalam sebuah klub belajar yang kemudian akan dimaksimalkan potensi kalian. Ya. Ini masuk ke kategori kegiatan pengembangan diri yang sifatnya unggulan. Nah, selanjutnya yang kelima akan kita bahas tentang penilaian. Apa saja sih aspek-aspek yang dinilai selama menjadi siswa-siswi SMPIT? Sesuai kurikulum 2013, maka akan ada 4 aspek yang akan kami nilai ya. Yang pertama aspek tentang spiritual, ketakwaan, salam, kemudian istiqomah beribadah akan dinilai. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial. Contohnya, berarti ini berhubungan dengan sikap ya. Contohnya kedisiplinan, ketertiban, santun, sopan, percaya diri, gitu ya. Peka terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, nanti akan dinilai menjadi aspek sosial. Siapa yang menilai? Ustadz-ustadzah. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Mungkin kalau pengetahuan mudahnya ya semua mapel yang kalian dapatkan akan diujikan dalam bentuk bisa tertulis, bisa lisan, bisa menggunakan praktik dan yang lainnya ya. Itu aspek pengetahuan. Dan yang terakhir aspek keterampilan. Keterampilan terkait mata pelajaran dalam kompetensi dasar masing-masing. Bisa menggunakan portofolio, yaitu pengumpulan tugas-tugas kalian, bisa menggunakan proyek, ya. Jadi mungkin salah satu mapel akan menugaskan kalian untuk membuat suatu proyek yang pengumpulannya mungkin selama 2 bulan, atau mungkin ada produk yang harus kalian buat, misalkan prakarya. Produknya yaitu kalian harus membuat hiasan dari sabun. Jadi ada beberapa aspek ya, 4 aspek yang nanti akan dinilai dalam pembelajaran di SMPIT Lukman Al-Hakim.
Kemudian tentang ketentuan penilaian, apa saja? Yang pertama sudah sampaikan macam-macam penilaian. Ya. Ada yang namanya penilaian harian. Penilaian harian, namanya saja penilaian harian. Artinya didapat dari nilai ulangan harian dan nilai tugas setiap kompetensi dasar. Jadi akan ada ulangan harian, evaluasi dari setiap materi kompetensi dasar yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada juga tugas yang kemudian dirata-ratakan menjadi penilaian harian. Yang kedua, ada yang namanya penilaian tengah semester atau PTS ya. Penilaian beberapa KD. Jadi ini seperti kalau istilah lama namanya penilaian blok. Jadi ada beberapa bab, beberapa KD yang kemudian bergabung menjadi diujikan dalam satu waktu penilaian, ya namanya penilaian tengah semester. Biasanya dilaksanakan di tengah semester berjalan. Ada juga yang namanya penilaian akhir semester, berarti dilaksanakan di akhir semester seperti namanya. Ya, biasanya untuk semester dasar nanti akan kalian dapatkan pada sekitar bulan awal Desember ya, atau akhir November awal Desember. Dan yang terakhir ada penilaian akhir tahun dilaksanakan di akhir tahun ajaran. Berarti kemarin seperti yang sudah terlaksana di akhir Mei dan di awal Juni. Untuk kelas 9 ada tambahan nanti penilaian ujian sekolah. Ya, kalau dulu menggunakan ujian nasional, namun sekarang sudah ditiadakan yang ada tinggal ujian sekolah. Nah, kemudian KKM-nya berapa sih? Nah, semua siswa harus paham apa itu KKM ya. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. SMPIT Lukmanul Hakim menerapkan ketuntasan KKM tunggal. Ya, setiap mapel memiliki KKM 75. Artinya kalian semua harus berjuang mendapatkan nilai ya, waktu proses pembelajaran diperhatikan sebaik-baiknya, kemudian di saat dilakukan evaluasi penilaian, maka batas minimal yang dicapai harus 75. Terus bagaimana kalau misalkan kurang dari 75 gitu ya. Jadi harus tuntas pada setiap KD-nya ya. Maka kalian akan melakukan yang namanya remedial. Nah, nanti remedial juga berbagai macam, tergantung banyaknya siswa yang belum memenuhi KKM. Mungkin Ustadz-Ustadzah akan menerapkan remedial teaching atau mengulang pembelajaran kembali. Karena dirasa materi yang disampaikan belum bisa dipahami oleh siswa dengan baik. Sehingga diulang materi kembali dan kemudian dilakukan ulangan-ulang. Ya. Atau barangkali jika hanya 1, 2, 3 saja, hanya beberapa siswa saja yang belum memenuhi KKM, maka langsung ke remedial soal. Jadi langsung dievaluasi ulang, mungkin dengan sedikit mereview materi secara khusus ya, privat ya sendiri, tidak usah secara klasikal. Kemudian dirasa siswa sudah paham, maka dilakukan tes ya remedial. Nah, bagaimana dengan siswa-siswi yang sudah memenuhi KKM, maka akan muncul program yang bernama pengayaan. Menambah materi, menambah kedalaman materi, memperkaya soal di materi pengayaan. Jadi tidak hanya sebatas di materi secara standar, secara umum saja. Gitu ya. Kalau teman-teman yang belum memenuhi KKM akan melaksanakan remedial, maka kalian yang sudah standar memenuhi nilai KKM akan mendapatkan program pengayaan. Ini juga nanti disesuaikan kondisi ya oleh guru mapel masing-masing. Nah, secara khusus akan saya sampaikan pembelajaran tahsin dan tafsir ya. Ini merupakan mata pelajaran yang ada di bawah KIT-an, Islam Perpaduan. Artinya tidak ada di sekolah yang bukan sekolah Islam. Ya. Biasanya kalau sekolah negeri itu ya hanya menggunakan mapel di SMP. Tapi di SMPIT ada 2 mata pelajaran tambahan yaitu mapel, tahsin, dan tafsir ya. Nanti teknisnya untuk tahsin, maka setelah ini ya, setelah MPLS ini akan ada program observasi. Akan dicek standar kalian di tahsin. Kemudian akan dikelompokkan
kalian masuk ke dalam kelas jilid berapa? Jilid 1 kah? Jilid 2, jilid 3, jilid 4, ataupun sudah gharib. Ya. Kita menggunakan qiraati berarti ada 4 jilid dan 1 gharib. Kemudian setelah dikelompokkan akan mendapatkan informasi siapa ustadz atau ustadzah yang akan mendampingi kalian. Pembelajaran tahsin memang paling ideal kalau dilakukan secara tatap muka ya, karena pengampu bisa melihat langsung jika ada kesalahan bacaan yang dilakukan oleh siswa gitu. Namun walaupun sekarang pandemi ya nggak menutup kemungkinan akan kita maksimalkan tetap muncul pembelajaran tahsin insya Allah. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran tahfidz ya, tahfidz berarti hafalan. SMP IT menerapkan hafalan yang digunakan dimulai dari juz belakang, dari juz 30. Ya, berarti dari surat An-Nas, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas dari juz 30. Kemudian nanti baru mundur ke juz 29. Kemudian ke juz 28, kemudian ke juz 27, kemudian ke juz 26 dan seterusnya. Gitu. Sama dengan tahsin ya, pembelajaran tahfidz memang nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kalian dalam satu kelas bisa jadi guru tahfidznya nggak sama gitu. Karena akan ada kelompok-kelompok kecil yang mendampingi kalian belajar tahfidz. Teknisnya yaitu dengan cara ustadz-ustadzah akan menyampaikan materi tahfidz atau surat ya yang akan dihafalkan. Nah, dan kalian nanti lanjut banyak ke menghafal secara mandiri. Kemudian dari waktu yang sudah ditentukan, yang sudah diberikan untuk menghafal, ada satu sesi kalian harus menyetorkan bacaan hafalan kalian. Ya. Kalau tatap muka ya pasti jelas ketemu langsung dengan ustadz-ustadzahnya. Namun untuk kondisi pandemi ini, maka bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom, atau menggunakan video call ya. Jadi ustadz-ustadzah yang menerima hafalan itu bisa melihat walaupun secara virtual ya hafalan kalian. Oke, yang ke-9 ada layanan bimbingan konseling yang pernah tadi sempat Ustazah singgung di awal. Salah satu hak kalian mendapatkan layanan bimbingan konseling. Ada layanan bimbingan personal ataupun bakat dan minat. Nanti di bawah asuhan, di bawah bimbingan Ustadz Diano, ya, Diano NPJ, kalian bisa konsultasi terkait misalkan kesusahan belajar, terkait ingin meningkatkan bakat saya ini apa ya Ustadz, konsultasi ke Ustadz Diano. Saya minat di apa ya nanti ya. Nah, salah satunya bermanfaat untuk tadi menentukan kegiatan pengembangan diri apa. Ya. Tadi kan yang apalagi yang pilihan. Saya nanti pengennya pengembangan dirinya apa ya. Selain dengan diskusi dengan orang tua, melihat kondisi diri, bisa dengan Ustadz Diano, nanti tidak masalah. Atau setelah berjalannya pembelajaran, di tengah-tengah semester misalkan Ustadz saya ada permasalahan ini, permasalahan secara sosial dengan teman, permasalahan personal ya dengan teman. Silahkan komunikasi dengan bimbingan dan konseling BK di SMP ISI Lukman Al-Hakim. Nah, terakhir ada sebuah titipan dari Ustazah. Keberhasilanmu di masa depan dimulai dari kesungguhanmu saat ini. Ini pesan Ustazah, bahwasanya jika kalian ingin sukses nanti di masa depan, maka jangan menunda-nunda untuk memulai sesuatu dengan cara bersungguh-sungguh. Ya. Mulai sekarang juga, segera berbenah, ya, segera kalian memotivasi diri, mulai yang paling mudah, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Insya Allah nanti keberhasilan di masa depanmu akan engkau capai. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali masih banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.